Kita sangat paham argumen BPOM bahwa vaksin Nusantara banyak ketidaksesuaian dengan metode vaksin konvensional yang dipahami old mind. Ditambah lagi yang kita concern tentang vaksin Nusantara karena kasak kusuk di akar rumput atau kaum bottom of pyramid bahwa BPOM kok kayak anak kecil yang tidak membangun solusi ketika ada produk karya anak bangsa hadir. BPOM malah menggalang dukungan pembenaran tindakan mereka, bukannya membangun narasi untuk menyempurnakan vaksin lokal. Bener deh, BPOM memangnya mau nyalon presiden kok mencari dukungan sih? Sahabat semua, kita anak bangsa Indonesia ingin COVID selesai dengan cepat dan kita ingin berkontribusi. Jadi ketika pemerintah berusaha keras untuk mendatangkan 6 juta bahan pembuat vaksin, ya kita sangat dukung. Itu perjuangan serius, namun bisa dipercepat lagi dengan vaksin yang tidak ada hubungannya dengan globalis, yaitu vaksin karya anak bangsa. Kita juga mendukung cara baru menanggulangi virus corona. Salah satunya menggunakan imunoterapi. Jadi kita ingatkan bahwa dendritic cell base bukan vaksin. Jadi wahai pejabat, kali ini New Mind mengingatkan saja bahwa pendekatannya nggak bisa pakai protokol vaksin konvensional. Bahkan WHO belum punya standarnya. Kita harus improvisasi demi anak bangsa, demi kebanggaan nasional. Parameter kemajuan sebuah bangsa itu adalah berani berinovasi, bukan hanya menuruti WHO dan standar lainnya. Benar, ada banyak hal yang bisa kita kontribusi untuk negara. Jangan sampai kita kesankan tidak nasionalis dan tidak adaptif atas hal yang baru, apalagi karya anak bangsa. Kita semua paham bahwa vaksin itu memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia. Sedangkan dendritic cell adalah sel darah pasien dikeluarkan lalu dipisahkan antara white blood dengan dendritiknya. Ini new mind banget. Sehingga seperti dalam informasi sebelum ini, di mana kita harus menjaga anak bangsa dari permainan globalis yang bisa saja memasang jebakan virus dan serial vaksin di tubuh manusia Indonesia dan seluruh dunia. Strategi para globalis dengan kaki tangannya para broker vaksin akan membuat vaksin menjadi wajib, di mana ternyata vaksin ini jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan adalah vaksin yang membuat virus bisa mutasi bentuk baru. Sekali lagi, jangan-jangan bisa membuat virus bermutasi menjadi bentuk baru di tubuh manusia. Lalu beberapa tahun kemudian ada jenis baru penyakit dan mulai demam-demam misalnya seseorang, mulai flu-flu, mulai sesak, batuk, lalu datang ke dunia kedokteran. Oh, itu virus baru, Anda harus divaksin anu. Kemudian vaksin ini membuat virus bermutasi jenis baru lagi dan beberapa tahun kemudian akan bereaksi lagi dan keluhan lagi, yang baru lagi, dan vaksin baru lagi disuntikkan ke tubuh pasien lagi. Gitu aja terus. Pasiennya mati mah kagak, bayar mah iya. Dunia farmasi memang begitu. Manusia tidak disembuhkan penyakitnya, hanya dihilangkan sakitnya agar terus berobat lagi, berobat lagi, berobat lagi. Kita kembali ke topik awal. Kita harus bisa mandiri, tidak bergantung vaksin globalis yang bisa menjebak, tetapi pakai vaksin anak bangsa yang bukan bagian dari kaki tangan globalis. Masalah penamaan vaksin Nusantara sebenarnya hanya masalah semantik. Ke depan vaksin Nusantara kita ganti aja supaya BPOM tidak pakai pendekatan vaksin konvensional. Jadi imunoterapi Nusantara misalnya, atau INU, itu saja. Simple, sederhana. BPOM sekalian belajar mendukung, bukan membangun narasi pembenaran keputusan, tapi bergandengan tangan dengan anak bangsa. Permudahlah, lapangkanlah hati dan turunkan ego ilmumu wahai pejabat. Ilmu Allah tuh sangat luas, bukan apa yang kalian tahu saja yang benar, ada ribuan lagi di luar sana. Dan setelah itu, maafin ya si Sontoloyo ini yang suka nyinyirin kebijakan pejabat dengan cara nyeleneh. Hanya cara nyeleneh kok, bukan niat jahat.